Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi para jamaah media channel Tagawaru. Pada obrolan kita hari ini, kita kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu pemuka agama ataupun tokoh yang ada di Kecamatan Tagawaru. Nama asli beliau adalah Ajangan Asep Banar. Status beliau sebagai pimpinan daripada Pondok Pesantren Nurul Amal yang ada di Desa Karoya, Kecamatan Tagawaru. Sekaligus senior, sekaligus guru saya. Ini saya sering ngopi ke sini dan anak-anak juga para aktivis anak aktivis muda NU Tagawaru sering ngopi di sini. Mari kita mulai obrolan kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha salarehat sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Keseharian aktivitas selain tidur ya. Alhamdulillah dina denget ieu masih rutinitas di kegiatan pesantren dan non formal, baik itu formal dan non formalnya. Dan kebetulan Nurul Amal ini adalah salah satu boleh dikatakan sentral untuk Desa Karoya ya. Ya. Bukan untuk kecamatan ya, levelnya untuk desa. Nyo diklaim Tagawaru ge wios satu Sentral dari apa? Dari keagamaan. Dan memang saya bukan pendiri dan bukan perintis. Artinya yang melanjutkan dulu itu ya. Pewaris ini. Tapi justru lebih berat daripada pewaris. Artinya apa? Ketika perintis sudah maju, ketika dilanjutkan pewaris jadi drop, dan bebannya itu di pewaris sudah lebih berat tuh. Alhamdulillah keseharian masih rutinitas dengan rekan-rekan dan dewan-dewan para guru di pesantren. Semuanya aktif, ada yang di formalnya baik itu non formal dan pendidikan formalnya, dan kebetulan alhamdulillah di Nurul Amal menyelenggarakan formalnya dari mulai RA gitu. RA sampai tingkat aliyahnya alhamdulillah menyediakan gitu. Tinggal satu lagi meren tingkat perguruan tinggi. Insya Allah dan itu dan sebetulnya itu sudah terdaftar di akta yayasan gitu. Mudah-mudahan belum terrealisasi. Mudah-mudahan terkabul. Amin mudah-mudahan. Nah ini sebagai pewaris lah yang mewarisi yang mewarisi ini warisan lembaga kan itu kan yang harus dikembangkan. Di samping keilmuan yang harus dipertahankan, ciri khas pesantren yang sudah dikembangkan oleh sang perintis, gitu ya, almarhumlah Yai Utim, ya, Yai Utim, maghfirlahu warahmatullahi. Nah ini manajemen mengelola lembaga ini. Apa yang sudah dikembangkan dan apa yang mas tetap dipertahankan? Untuk sementara alhamdulillah saya selalu terngiang-ngiang dengan pesan almarhum. Jadi ketika beliau mendirikan pesantren di tahun 67 dulu, mendirikan pesantren di 67, pulang dari pesantren mukim di kampung sendiri. Dan beliau selalu berpesan, artinya berpesan karena memang anak-anaknya termasuk saya yang notabene basicnya tidak ngaji gitu ya. Tidak ngaji. Sampai-sampai beliau sering bilang begini, Bapak selaku pendiri dan perintis pesantren sangat berat untuk mendirikan satu lembaga yang namanya di bidang pendidikan khususnya keagamaan gitu. Berat dari apa? Tantangan dari dohirnya wa batinnya gitu. Sehingga cerita dulu sempat orang tua dulu gitu yang banyak santri dari luar kabupaten, apalagi yang dari dalam kabupaten gitu ya. Sampai-sampai saking menghadapi zaman pada waktu itu
pada waktu itu, saking beratnya menghadapi tantangan, baik itu tadi yang dikatakan dohir wa imam batinnya gitu. Ya. Karena memang pada dasarnya kan ke pesantren itu kalau dari 10 orang itu paling-paling dulu cerita dulu ya. Dari 10 orang itu ya 5 yang 3 yang pro, 7-nya yang kontra kan gitu ya, kebanyakannya gitu. Makanya cerita beratnya dulu. Sehingga saya katakan ketika beliau meninggal, saya katakan pesantren ini adalah salah satu tirkah saya gitu. Salah satu tirkah warisan bagi anak cucu, ataupun siapa saja yang sempat dan bisa melanjutkan, terbuka untuk Nurul Amal. Karena memang pemikiran dan pola pikir daripada pendiri, khususnya pun Bapak dulu, ceritanya begini. Tadi teh pan, anak nama ngaji teh. Anak nama ngaji teh. Saya Bapak mengadirikan pesantren teh, menghadirkan pesantren dan lembaga ini dengan jerih payah, tidak ada yang bantu ya, dari keluarga gitu ya. Artinya tidak ada yang bantu. Karena memang notabene yang pada waktu itu yang basicnya dari pesantren mungkin sendirian gitu ya. Terus ketika Bapak meninggal nanti, syukur-syukur ada anak yang bisa melanjutkan gitu. Kalaupun tidak ada anak, yang mantulah mantu. Kalaupun tidak ada anak dan tidak ada mantu yang bisa ngaji, yang bisa melanjutkan, barangkali ada anak tetangga yang mesantren, yang mondok dan bisa ngaji. Tolong, katanya, tolong jangan sampai bikin lembaga baru, karena memang tahu beratnya gitu. Panggil aja, suruh, dan kasih waktu di sini ikut ngajar. Dan kalian yang tidak bisa ngaji, anak-anak Bapak yang memikirkan dapurnya. Dan sekarang alhamdulillah memang banyak dari luar yang ikut, yang itu dari sebagian termasuk kakak saya gitu ya, Pak Haji Adhar gitu, yang dituakan di sini. Kemudian ada yang lulusan pesantren yang direkrut ikut ngajar. Jadi tadi pesannya untuk memikirkan dapurnya itu belum terrealisasinya itu. Nah, jadi ate kalau masak tepati bener nggak sih? Malah kermuda teh bener. Jadi kita panggil profesional gitu ya, dari keluarga ataupun dari kalangan pun bahkan terbuka gitu. Sempat dulu juga banyak gitu. Dan pada akhirnya memang seperti dari sebelah sana ada yang ikut ngajar di sini, dan itu kewajiban kami selaku pewaris tadi itu, pewaris daripada orang tua, untuk memikirkan dapurnya katanya itu. Artinya mungkin kesalahan dan beban kami dari orang tua itu, kunaon tuh mana begitu bisa ngaji gitu. Otak tuh bisa ngaji mah tuh paling kiranya dapurna ustad gitu. Otak biaya karek datang dia tas neangan jangan dapur ustad. Jadi pengelolaan pesantren baru jadi itu bagian yang memikirkan manajemen dan memikirkan tanggung jawab pendanaan untuk pesantren Nurul Amal gitu ya. Kalau ke pengajaran gitu ya, pembelajaran itu dibantunya tetap pasti ngajar Nurul Amal itu bisa lah jurumnya itu bisa dipaksakan. Tetap masih mengajar dan dibantu dengan keluarga dan dibantu dengan yang pernah orang sini juga. Nah ini terus masalah karena kan ini Nurul Amal itu kan sentral kan untuk menurut Amal Desa Karoya kan, tapi bisa diklaim juga untuk Tegalwaru juga bisa lah diklaim karena salah satu pesantren yang tua di Tegalwaru ini adalah Nurul Amal. Nah, buktinya kan banyak yang tokoh yang hadir ke sini, terus banyak alumni-alumni yang sudah menyebar gitu kan. Terus mungkin kepemudaan. Nah, ini kami bawa pemuda. Peranan pemuda kan tidak semuanya pemuda itu ada yang menjadi santri tetap hanya sebatas ngajina nonton ngalong gitunya, dan tidak semua anu ngaji tetap oge gitunya, anu ngobong oge gitunya, anu jara di kiai kan ada yang lagi beren aya apa enten masukan kanggo ye pemuda itu kebetulan itu aktivis NU unggul, itu aktivis muda di NU. Nah kedepannya sebagai pencerahan untuk anak muda. Sebetulnya di pesantren itu tidak melulu ngaji sebetulnya, meskipun notabene pesantren yang ada di Tegalwaru katakanlah tradisional,
tapi pemikiran ke arah sana sudah ada di para kiai itu. Sudah ada. Salah satu contoh buktinya gitu seperti ada kerjasama dengan PJB dulu. Saya untuk mengelola pemuda khususnya daerah sini sempat dan dibiayai didanai sama PJB. Dikasih apa dulu alat-alat untuk pensablonan dan berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar. Intinya untuk pemuda itu pesan kesannya itu pemuda itu terngiang-ngiang ada kata-kata ulama kan gini, idil pata hasbatiko dihirupi wa kuluman lam yantaki lan yantaki gitu kan ya. Jadi ketika seorang pemuda punya etika dan punya niat yang memang punya keinginan untuk maju, insya Allah suatu saat Allah secara tidak sadar dan kita tidak sadar Allah akan naikkan derajat satu level di bawah ya atau di atas pemuda-pemuda yang tidak ada kemauan sama sekali. Maka dari itu jangan putus, dan moto untuk pesantren tradisional sekarang itu sebetulnya jargon pesantren tradisional khususnya sekarang sudah digalakan kan, jangan saya bisa ngaji ngejo pun gitu kan. Nah, budak santri ikut bisa ngaji, bari bisa ngejo. Artinya kenapa? Karena saya selalu diingatkan sama orang tua dulu bahwasanya apapun profesinya nanti ketika lulusan pesantren, meskipun katakanlah basicnya kita ini tradisional, yang mengedepan salafiyahnya, tapi tetap untuk terbuka untuk dunia-dunia itu, karena apapun profesinya nanti pada dasarnya tidak alumni santri ini tidak dituntut untuk jadi kiai sebetulnya. Tidak dituntut untuk kamu harus jadi kiai, kalau kamu tidak jadi kiai kamu tidak diaku alumni misalkan. Sama sekali tidak kan, itu terlalu meskipun pada dasarnya guru memang semuanya guru atau para kiai pada dasarnya ingin santrinya melanjutkan estafet ke pengelolaan keagamaan pada khususnya. Tapi pan untuk dikekang didinya, dan apapun profesinya nanti keluar dari pesantren, yang penting profesi itu jadikanlah untuk bisa takarub kepada Allah kan, itu intinya. Jadi lurah gitu. Bahkan ada pemikiran seperti ini, punten-punten ya. Ada pemikiran ketika ada alumni pesantren, sering diguguyonkeun, sering diheureuikeun ketika alumni pesantren, budak santri keluar ti pesantren, katakanlah alumni pesantren, mukim, kemudian dipakai jadi amil di desa. Seueur anu nyorong nanti mah goreng gitu kesana gitu. Abis narima doktrin hal itu panggoreng-goreng nasib santri, itu kan mau jadi amil. Justru pemikiran kalau pola pikir seperti itu mau dikemanakan agama gitu. Justru anak santri dan pemuda khususnya yang punya basic dari pesantren jangan alergi dengan jabatan-jabatan itu gitu. Kalau dilepas, justru kalau dilepas ketika yang memegang yang tidak bisa ngaji sama sekali, naudzubillah kan gitu. Jadi wilayah-wilayah jabatan publik yang bisa kita masuk sana ya masuk, masuk aja gitu. Jadi santri itu adalah, kalau ingat salah satu itu kan, jadi santri itu harus bisa berkolaborasi dengan siapapun, bahkan punten-punten ketika sedikit menyinggung sedikit ke ilmu hati gitu ya. Sampai-sampai misalkan ada santri karena merasa diri lebih sehingga alergi berteman dengan naudzubillah gitu. Jadi santri itu seperti Domirna yang siap tampil dimanapun gitu. Yang siap ketika ropa siap, ketika nasab siap, gitu kan. Jadi jangan sampai ilmu itu menghijab santri untuk lebih tampil di masyarakat, di jabatan ataupun di aktivitas manapun. Nah ini anak muda mau tanya nih, mumpung ini kan pernah ini juga pernah jadi alumni santri, saya kenal beliau dari pesantren hebat dulu. Mau tanya, tapi ulah kaget ketika santri baru mukim. Ketika santri baru mukim biasanya memang ketika ada anak santri baru mukim, idealis ke pesantrennya masih di bawah, sehingga tidak bisa bermasyarakat. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisik idealis, orang kita terlalu idealis karena mengapa orang kudu jadi kiai gitu ya. Sama santri lama. Tanya.
Ayo, ayo. Ya dipotong gampang. Potong dan anu iya ya nu lucu mah ya. Apa ketika saya teringat nih, dulu guru saya bilang begini, santri yang berhasil, apapun itu profesinya, tapi bisa diterima oleh masyarakat gitu aja. Oh gitu. Ketika santri yang dikatakan sarjana, katakanlah sarjana yang berhasil itu bukan bisa kerja di PT ini, jadi ini, jadi saya jadi apa gitu. Ketika masuk ke masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakatnya, lingkungannya, gitu. Profesi apapun itu, maka dikatakan sarjana atau santri yang berhasil gitu. Bisa dikatakan. Bahkan saya bangga punya lulusan dari sini, bukan dari pesantren, tapi dari pendidikan formalnya. Padahal dia ini anak cerdas dulu gitu, anak cerdas. Tapi suatu ketika saya lihat di depan dagang bakso gitu, sambil pakai naik motor, beliau nangis. Kenapa? Karena waktu di prestasi di sekolah dulu, masya Allah gitu, prestasi di sekolahnya. Katakan beliau ngeluhnya begini, Pak, abdi itu sanggih coba deh kieu. Jadi si ganu minder budak teh. Nah, aku saya mah digabruk teh, mari dicincirikan nu kieu. Dan pada dasarnya pesantren dan sekolah itu membina mental kalian untuk bisa hidup selanjutnya gitu. Ya. Membina itu bukan pada hakikatnya ketika kalian tidak bisa jadi apa? Jadi akuntansi atau jadi bagian di perbankan atau di mana ketika lulusan dan yang linear di sininya. Dan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan yang dijuruskan sesuai dengan jurusan di sekolahnya, apapun itu pada dasarnya berhasil ketika dia mampu bertahan hidup dan membuang keegoan dan membuang kegengsiannya. Dagang bakso digabruk, maneh teh berhasil ya teh, anak didik bapak. Dan tidak satu itu sempat gitu. Quran kan inna akramakum indallahi gitu ya. Tidak sesungguhnya yang paling mulia di kamu sekalian di hadapan Allah itu yang paling takwa kan, tidak menyebutkan Allah, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang profesinya. Betul. Jadi pesantren Nurul Amal itu alumninya harus bermanfaat, harus bertakwa, terserah dengan profesi namanya ya intinya mah. Iya. Ayo tanya. Ini sudah sudah maret gitu ya tentang judi online sama apa namanya slot itu judo sama pinjaman online gitu di kalangan pemuda sudah marak gitu. Nah, apa sih untuk pencegahannya gitu pada dari pesantren gitu, bagaimana pencegahannya gitu kepada masyarakat? Khususnya untuk pemuda, untuk mengingatkan bahwa itu menjerumuskan. Dari dalil mah budak mah, dari dalil mah kurimat boro-boro kan bedanya anak sekarang dan dulu pendidikan orang tua itu penekanannya di singsinan kunaraka, tinggalkan sholat mana kanaraka, kamu yang ke surga kudu dek sholat. Itu pan orang tua teh ngadoktrin orang dan ada asarnya. Buktinya asar apa? Asar didikan seperti itu ternyata yang dikatakan anak-anak dulu itu sekarang kan sudah orang tua dari dulu itu bager-bager tidak ke masjid bener gitu. Tapi lamun diterapkan tak ayeuna misalkan baheula mah nyingsiran judi itu memang dengan konsekuensi durakana. Dengan konsekuensi durhaka. Tapi jangan ayeuna mah ucapan ayeuna dibejakeun boro-boro gen bejakeun durhaka gitu, dibejakeun diadab ku neraka geus teu sieun budak teh. Ayeuna mah justru pencegahan teh anu atos ya. Memang karena memang saking kuhayang cara kerja dan algoritma seperti apa di judi online saya pribadi sampai sempat ngemodalan, saya terus terang we. Kemodalan pemuda kumaha di karena judi online dan sieun naon untuk menghilangkan rasa hati curiga terhadap orang anu disangka ku urang judi online teh termasuk karena kategori judi buah-buah. Makanya hayang apal sampaikan tadi modal kumaha tuh orang judi online teh di sini dianggap haram ternyata memang alurnya seperti ini gitu. Pas di modalan saya teh memang itu
begitu manehna eleh modal tah ayo begitu anu di anu naon teh bahasa ini naon teh deposit naon Ya, deposit kan eta nya baru dak teh pasihan gitu tah modalna Kang tegaduh modalna tah di modalan sok Akang cerita sok deposit sok asupkeun kumaha cara kerjana dan pada kesimpulan pada waktu itu berapa ratus ribu ya kalah tah eta buktina tah ternyata memang judi teh lain reka beungharkeun maneh tah gitu penekananna teh sempat gitu sampai ya memang aya nu sadar langsung Ya, ya. nah buru kadekeun cetak duit balikeun cuk Akang cenah tadi eta mah jang eta unggul teh surupai Akang teh yang apal bae maksudna artinya apa ternyata hanya angan-angan saja untuk melibatkan dan algoritmanya seperti perputaran yang apa ada cerita-cerita dulu ada yang mendadak kaya ternyata di belakangnya memang hasil judi online nah pada akhirnya kan di dunia ceritanya Sagalana. yang segalana Biasa sagalana ya geus beak yang nyawa-nyawa. hampir gitu hampir Dah. Alhamdulillah obrolan kita hari ini kita cukupkan sekian. Ada manfaat insya Allah yang kita petik dari obrolan kita hari ini. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.